Apakah kesan pemain naturalisasi ini bermain untuk tim kebangsaan dan apa kebaikannya? Jom kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada sahabat kalian yang sudah bertandang ke channel ini, saya mengucapkan selamat bergabung dan saya mendoakan sekalian diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki dan juga sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys, dan juga sentiasa kalian dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, pada hari ini apa yang kita ingin react ya terkait dengan pemain naturalisasi ini, guys. Adakah ia sesuai untuk pasukan tim kebangsaan ataupun sebaliknya? Apakah dia membawa kebaikan kepada sesuatu pemain-pemain lokal apabila mereka dimasukkan di dalam tim kebangsaan ini? Ada pro dan kontranya, ada positif dan ada negatifnya. Tetapi jom kita saksikan video ini sama-sama, guys. Saya pun ingin mengetahui apakah positifnya ataupun apakah kebaikan dan kelebihannya apabila pemain naturalisasi ini masuk ke dalam tim kebangsaan sesebuah pasukan itu. Oke, jom kita saksikan di video ini daripada Bola Timnas. Channelnya Bola Timnas, bolehlah subscribe, like, share, dan komen, guys, dengan tajuk STY Melongo Timnas tambah ngeri, pemain keturunan resmi perkuat Indonesia langsung gacor di debat. Oke guys, tanpa berbasa-basi jom kita saksikan video ini sama-sama. Bola Timnas, subscribe guys. OTW naturalisasi, skuad Garuda kedatangan amunisi gacor dari Amsterdam. Santer berita soal pemain naturalisasi. Kini skuad Garuda dari tanpa Amsterdam perlu repot-repot langsung kedatangan salah satu pemain naturalisasi. Tak main-main, sang pemain saat ini sudah terbang dari Amsterdam ke Indonesia. Lantas, siapa sih pemain naturalisasi skuad Garuda ini? Sudah Seberapa terbang dari gacor sih Amsterdamnya ke dia adalah Jayden Indonesia. Holdred. Dia merupakan pemain U21 Vitesse Arnhem di Belanda. For your information, Jayden memiliki postur tubuh yang jagung. Wah, ini merupakan postur tubuh yang selalu jadi andalan Sinteyong, apalagi untuk melawan tim-tim yang memiliki pemain dengan postur tubuh serupa. Jayden pemain naturalisasi nih, guys. Kalau di Asia Tenggara ini yang pernah sudah menggunakannya seperti Singapura, Malaysia sendiri pun ada menggunakan pemain naturalisasi ini. Kemudian Filipina, Indonesia sendiri pun ada juga kan. Jadi mungkin ada kebaikannya ya, mungkin ada kebaikannya. Kita tengok balik. Keinginan untuk membela timnas Indonesia. Hal ini diketahui saat melakukan wawancara bersama pemain Indonesia yang berkarir di Belanda, yakni Yusa Nugraha. Melalui sebuah video yang diunggah pada channel YouTube pribadinya pada Selasa, 26 Mei 2020. Yusa Nugraha memperkenalkan siapa itu Jayden Holdred. Saat itu Jayden Holdred masih berusia 18 tahun dan mengaku mengawali karir sepak bola saat usianya masih 5 tahun, yakni bermain untuk klub amatir, yakni ISA Youth. Tak butuh waktu lama bagi Jayden untuk menunjukkan kualitasnya. Bakat yang dimiliki membuat beberapa klub top Liga Belanda berminat meminang guna mendapatkan jasanya. Hingga di usia 10 tahun, pilihan Jayden jatuh ke tangan Vitesse sebagai tempat melanjutkan karir sepak bola dan berjalan selama 9 tahun. Saat mengaku ke Yusa saat itu, saya mulai bermain sepak bola sejak usia 5 tahun. Waktu saya bermain di klub amatir ISA, ucap Jayden. Selalunya guys, pemain naturalisasi ini dia ada kaitan dengan warga negara masing-masing ya. Kalau contohnya
di Indonesia ini kalau dia ingin main Indonesia, kadang-kadang ibunya yang warga negara Indonesia, ayahnya mungkin Inggris, macam Elken Bagot tuh kan. Ibunya Indonesia, ayahnya Inggris. Di Malaysia pun yang pemain naturalisasi, contohnya hari itu ada Brandon Gunn. Ibunya orang Sabah, Malaysia, ayahnya orang Australia, itu juga main untuk Malaysia. Jadi boleh ya, boleh sebegitu. Oke. Setelah 3 tahun saya di scout beberapa klub, akhirnya saya memilih Vitesse Arnhem. Saya sudah 9 tahun di Vitesse, imbuhnya. Meski memiliki tinggi hingga 191 cm, Jayden mengaku ke Yusa bahwa ia berposisi sebagai striker dan juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Gelandang bertahan, tapi sebelumnya saya adalah penyerang. Beberapa musim ini saya bermain sebagai gelandang bertahan. Saya pikir itu terjadi secara otomatis karena dari striker aku digantikan untuk bermain di nomor 10. Dari situ saya dimainkan di banyak posisi lainnya, imbuhnya. Keturunan Indonesia yang ada di dalam darah Jayden berasal dari orang tua sang ibu yang tak lain adalah kakek neneknya yang lahir di Indonesia. Dia mesti ada kaitan dengan Indonesia, dia punya sama ada ibunya, kakeknya, neneknya, begitu guys. Menurutnya, sang kakek berasal dari Jakarta dan neneknya berasal dari Manado. Keinginannya untuk membela timnas Indonesia disebut Jayden mengalir dalam darahnya. Kemungkinan bermain untuk Indonesia akan selalu ada. Meskipun menurutnya, ia sama sekali tidak pernah mengikuti bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia. Saat ini, Jayden sudah berada di Jakarta. Hal ini diketahui dari unggahannya beberapa waktu yang lalu kala menunjukkan perjalanannya dari Amsterdam ke Jakarta. Ia juga mengunggah kegiatannya di Jakarta melalui Instagram pribadinya. Lantas, akankah kedatangan Jayden ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi? Mengingat usianya yang masih cukup muda, yakni 20 tahun. 20 tahun sekarang bisa umurnya. Jadi aset pemain yang bagus untuk skuad Garuda. Betul. Oke guys, apa yang kita lihat daripada video ini, pemain naturalisasi ataupun yang berketurunan sama ada darah dari ibunya ataupun dari ayahnya di negara asal itu, contohnya di Indonesia. Nah, selalunya contohnya pemain Elken Bagot, itu ibunya berasal dari Indonesia dan ayahnya pula berasal dari Inggris. Jadi itu yang dinamakan pemain naturalisasi ataupun yang ada keturunan dengan negara itu sendiri. Jadi apa positifnya bila mereka bermain untuk tim kebangsaan pula? Nah, jadi pertamanya bila mereka bermain dengan tim kebangsaan, ini akan merubah sedikit karakter pemain-pemain lokal sebenarnya. Sebab mereka punya pengalaman bermain di luar, contohnya bermain di luar negara, di liga-liga Eropa, dan bila bermain dengan satu tim kebangsaan bersama pemain-pemain lokal, ini akan membuatkan karakter minda pemain lokal itu boleh berubah dengan cara permainan yang mereka bawa ke dalam tim itu. Tetapi daripada segi negatifnya pula, pemain lokal akan kurang bermain untuk tim kebangsaan nanti, dan ini akan menyebabkan banyak pemain yang berpotensi ataupun yang berbakat di pemain-pemain lokal ini kurang menyerlah apabila pemain naturalisasi ini akan banyak bermain dengan pasukan kebangsaan. Jadi sedikit pro dan kontranya di situ. Di zaman ini banyak pasukan-pasukan tim kebangsaan yang telah menggunakan pemain naturalisasi. Contohnya Singapura, Filipina dan Malaysia sendiri, dan Indonesia sendiri pun menggunakan pemain naturalisasi. Ini akan membawa satu tim itu ke satu anjakan paradigma ataupun membawa tim itu berubah cara permainannya. Dan apabila pelatihnya pula ataupun jurulatihnya menggabungkan dua pemain ini,
naturalisasi dan juga lokal. Ini akan merubah corak dari segi taktikal. Pengalaman yang mereka bawa daripada luar itu boleh dimasukkan ke dalam tim itu. Kemungkinan bila mereka bermain dengan tim kebangsaan itu merubah wajah timnas itu sendiri. Jadi apapun kita ambil positif. Setiap pemain itu punya pembawaan yang tersendiri dan dia boleh membawa rakan-rakan teman-teman lain dalam tim itu untuk menjadi positif permainannya. Di kala pemain-pemain lokal ini mungkin kekurangan pengalaman ataupun rasa gerun memain dengan piala-piala yang level lebih tinggi. Jadi bila ada pemain naturalisasi ini akan membawa kepada corak permainan ataupun membawa minda dorang ini untuk bermain seperti pemain yang berkelas tinggi. Jadi di situ positifnya. Dan sejak akhir-akhir ini ramai pemainnya di Asia Tenggara, terutamanya pelatih timnas Indonesia STY ini juga banyak membawa pemain, coba membawa ya pemain naturalisasi ini untuk bermain dengan Indonesia. Sebab itu sejak 2 tahun ini timnas Indonesia ini permainannya agak meningkat sedikit, dan itu sebenarnya baik untuk timnas Indonesia untuk di peringkat level-level yang lebih tinggi, kejohanan yang lebih tinggi, guys. Oke. Sampai di situ saja, guys, pandangan dan pendapat saya sendiri. Jika kalian pula punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar di ruangan komen di bawah, guys. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Bye-bye.